Saat ini, sebagian dari kita lagi berdiri tepat di persimpangan jalan. Jalan yang pertama adalah orang yang masih terjebak dalam sistem. Ada sistem penjajahan pangan yang diam-diam menjajah cara kamu makan. Sistem pendidikan yang membentuk generasi masa depan untuk jadi pekerja seumur hidup. Dan ada juga sistem algoritma sosial media yang membuat kamu ketagihan scrolling berjam-jam. Sampai sistem yang perlahan-lahan melemahkan energi spiritual kamu. Bukti kamu terjebak di sistem ini, kamu menjalani hari demi hari tanpa kesadaran penuh dan hidup berjalan gitu aja tanpa makna yang berarti. Selanjutnya ada jalan yang kedua, di mana kamu sudah mulai sadar. Ada kegelisahan dalam jiwamu yang selalu coba untuk kasih tahu bahwa hidup yang kamu jalani sekarang ini bukan lagi merupakan panggilan jiwamu. Kamu mulai nanya-nanya hal yang dulu nggak pernah kamu pertanyakan. Kamu mulai bertanya, kenapa hidup kamu kayak gini? Kenapa capek kerja, tapi kok hati rasanya hampa? Dan kenapa hal yang kamu kejar saat ini dalam hidup nggak pernah bikin kamu benar-benar bahagia? Nah, di jalan ini, kamu mulai cari tahu sendiri. Entah itu lewat buku, lewat video-video kayak gini, atau mulai mencari komunitas yang sefrekuensi. Dan kamu mulai ngerasa hidup yang kamu jalani sekarang seharusnya bisa berbeda. Kalau kamu Sobat Jiwa ada di jalan yang pertama, dan kebetulan sekarang lagi nonton video ini, anggap aja ini merupakan panggilan jiwamu yang memang butuh untuk satu perubahan. Dan kalau kamu sudah berada di jalan kedua, video ini adalah panduan praktis untuk meningkatkan level kesadaran. Sampai akhirnya kamu punya hidup yang benar-benar bermakna dan perlahan-lahan bisa lepas dari jebakan sistem. Dan video ini bakalan bantu kamu lewat 3 hal. Pertama, kita bedah semua aspek kehidupan manusia dan kita akan cek satu persatu apa aja yang terjadi kalau kamu ada di jalan pertama, di mana kamu masih terjebak sistem, atau kamu sudah berada di jalan kedua, di mana kamu mulai sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas 4 level kesadaran manusia. Dan gimana level kesadaran ini mempengaruhi semua aspek yang ada di dalam hidupmu. Di part ini, kamu akan bisa tahu di mana persisnya level kesadaran kamu berada. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Kita akan bahas gimana caranya meningkatkan level kesadaran. Materi ini biasanya saya bawakan di webinar-webinar. Tapi hari ini saya akan bawakan khusus untuk kalian semua Sobat Jiwa. So make sure tonton video ini sampai habis dan yuk kita langsung aja masuk ke materinya. Sobat Jiwa, sebelum kita masuk ke pembahasan level kesadaran, nah kita perlu samain dulu nih satu pemahaman dasar yang menjadi fondasi penting dalam sebuah kesadaran. Dan perlu catat baik-baik poin ini ya, bahwa manusia itu bukanlah makhluk satu dimensi. Kita itu adalah makhluk multidimensi. Dan untuk menjadi manusia yang utuh, kita butuh menjaga 3 dimensi sekaligus. Di dimensi pertama, ada dimensi vertikal. Ini adalah kemampuan kamu membangun dan merawat hubungan dengan diri sendiri dan juga Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, ada dimensi horizontal, di mana kamu membangun dan menjaga hubunganmu dengan sesama manusia. Menjaga hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan yang ketiga, nah ini dimensi yang sering banget terlupakan, yaitu dimensi orbital, di mana kamu menjaga dan merawat hubunganmu dengan alam semesta dan juga segala isinya. Nah, ketiga dimensi hubungan ini adalah fondasi dari aspek kehidupan manusia. Kalau fondasinya goyang, otomatis semua aspek di kehidupanmu itu juga akan goyang. Nah, aspeknya apa aja? Yang pertama, di kategori aspek hubungan. Terdiri dari aspek hubungan sama pasangan, hubungan sama keluarga, dan hubungan sosial bersama komunitas atau masyarakat. Terus di kategori pertumbuhan diri, ada aspek kesehatan, aspek kehidupan intelektual, dan juga aspek kehidupan spiritual. Dan yang terakhir adalah kategori kontribusi, yang juga terbagi 2, ada aspek karir atau bisnis atau keuangan, dan satu yang lagi adalah aspek kebermanfaatan bagi banyak orang. Semua aspek ini kalau dijaga dengan baik, itu akan membuat hidup kamu itu Sobat Jiwa utuh, penuh makna, dan berkelimpahan. Tapi masalahnya, nggak semua dari kita berhasil menjalani ini dengan baik. Banyak dari kita yang gagal menjaga semua aspek-aspek tadi. Kenapa? Karena mereka masih ada di jalan yang pertama yang kita sebutkan di awal video tadi. Mereka hidup terjebak dalam sistem. Mereka setiap hari kegiatannya cuma bangun, kerja, scroll HP, kemudian pulang ke rumah, tidur. Dan mengulangi kegiatan yang sama setiap hari. Dan tanpa sadar, sistem inilah yang pelan-pelan
merusak satu persatu aspek kehidupannya. Tapi ada juga dari kita yang mulai sadar, yang mulai cari tahu gimana caranya bisa lebih terkoneksi, lebih hadir, dan pada akhirnya hidup dengan keberlimpahan hampir di semua aspek kehidupan tadi. Nah, supaya kamu bisa cek posisi kamu sendiri ada di mana, Sobat Jiwa, kita akan bahas satu persatu semua aspek dengan contoh nyata yang kejadian sehari-hari. Gimana? Sudah siap? Buat kamu yang relate sama salah satu contoh nyatanya, langsung nanti ketik-ketik di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita mulai. Dari aspek hubungan dengan pasangan. Kalau kamu ada di jalan yang pertama, di mana kamu terjebak oleh sistem, ciri-cirinya kayak gimana sih? Nah, misalkan kamu sudah berumah tangga. Kamu dan pasangan tinggal serumah, tapi rasanya setiap hari itu cuman hanya menjalankan rutinitas aja. Ngobrol seadanya. Dan obrolannya pun hanya seputar urusan kebutuhan rumah tangga. Udah bayar tagihan apa belum? Jemput anak sekolah jam berapa? Nah, rasa sayangnya lupa untuk dirawat. Dan rasa cintanya sudah mulai luntur satu sama lain. Tapi kalau misalnya kamu ada di jalan kedua, ketika kamu mulai sadar, itu akan beda ceritanya. Begitu kamu sadar bahwa kamu terjebak di pola rumah tangga yang sudah mulai dingin, maka yang kamu lakukan adalah buka obrolan sama pasangan dan mulai untuk memperbaiki hubunganmu. Mulai dari hal-hal yang kecil, kayak ngajak ngobrol tanpa terdistraksi oleh handphone, atau berusaha untuk mengungkapkan secara jujur apa yang kamu rasakan. Walaupun mungkin kadang-kadang ya, itu agak canggung untuk dilakukan lagi pada saat sudah berumah tangga. Lanjut ke aspek yang kedua, yaitu hubungan dengan keluarga. Kalau kamu adalah orang yang masih terjebak dalam sistem, biasanya kamu akan ngerasa kewajiban ke orang tua atau saudara itu berat. Cuman kayak formalitas aja. Telepon pada saat pas lagi butuhnya aja. Kumpul pas kalau lagi ada acara aja. Nggak ada koneksi emosional yang mendalam. Tapi akan beda ceritanya kalau kamu orang yang mulai sadar. Kamu mulai coba untuk memahami setiap luka dan pola keluargamu dari sudut pandang yang baru. Dan kamu juga mulai berhenti menyalahkan, tapi ada niat dalam hati untuk memutus siklus yang nggak sehat. Supaya polanya tidak berlanjut ke anak cucu kamu nantinya. Sekarang kita masuk ke aspek komunitas atau masyarakat. Kalau kamu masih terjebak dalam sistem, kamu biasanya masih mikirin banget soal anggapan orang lain. Buat kamu, validasi dari orang lain itu sangat penting. Walaupun sebenarnya kamu tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitarmu itu adalah orang-orang yang toksik. Biasanya nih ya, orang-orang di lingkungan itu malah bikin kamu makin insecure. Terus kamu jadinya punya rasa ingin bersaing yang gak sehat. Di mana kamu merasa harus membuktikan diri kamu layak secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya kamu orang yang sudah mulai sadar, kamu jadi mulai selektif. Kamu mulai cari lingkungan yang benar-benar sefrekuensi. Walaupun itu berarti kamu harus ninggalin lingkungan kamu yang lama yang kamu anggap sudah nyaman. Sekarang masuk ke aspek pertumbuhan diri. Yang pertama, soal kesehatan. Nah, kalau kamu adalah orang yang masih terjebak dalam sistem, maka kamu akan jadi orang yang nggak peduli terhadap asupan makanmu. Kamu makan apa aja, yang penting cepat dan enak. Dan nggak peduli juga apakah itu sehat atau enggak. Terus kamu juga pasti akan rajin begadang, tidur jam 2 pagi. Karena apa? Karena sibuk scrolling handphone. Tapi kalau kamu sudah menjadi orang yang sadar, kamu mulai memperhatikan apa yang kamu makan. Kamu mulai jaga juga pola tidurmu, dan kamu sadar kalau tubuh itu adalah wadah buat jiwamu yang perlu sehat untuk memenuhi tujuan hidupnya di dunia. Lanjut lagi ke kehidupan intelektual. Nah, kalau misalnya kamu adalah tipe yang masih terjebak di sistem, waktu luang kamu biasanya habis buat scrolling sosial media, Instagram, TikTok, dan semua tontonan-tontonan yang nggak nambah apa-apapun ke dalam otakmu. Cuman untuk ngabisin waktu nggak jelas aja. Dan kalau kamu menjadi orang yang mulai sadar, maka kamu akan sengaja untuk nyari konten-konten yang membuat kamu berpikir dan kamu mulai belajar. Dari situ kamu mendapatkan hal baru yang kasih cara pandang baru juga untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, di kehidupan spiritual. Kalau kamu adalah orang yang terjebak di sistem, maka kamu akan menjalankan ibadah atau ritual agama semata-mata hanya karena takut dosa, takut neraka, atau karena ingin dilihat orang lain. Nggak ada benar-benar ada rasa terkoneksi sama sekali dengan Tuhan Sang Pencipta. Tapi ketika kamu mulai sadar, kamu mulai nyari makna di balik ritual itu. Bukan cuma ngejalanin, tapi benar-benar terkoneksi. Kamu mulai mencari tahu makna ibadah dan dampaknya di kehidupan sehari-hari. Terus di aspek kontribusi, yaitu tentang bisnis, karir, atau keuangan. Kalau kamu terjebak sistem, maka kamu akan kerja hanya untuk membayar tagihan dan memenuhi kebutuhan hidup. Setiap pagi itu rasanya berat banget untuk berangkat kantor. Dan kamu kerja itu hanya murni untuk dapat uang untuk memenuhi kebutuhan.
Nggak ada makna lebih dari sesuatu yang kamu kerjakan. Dan kalau kamu adalah orang yang sudah masuk di jalan yang kedua, maka kamu akan sadar dan mulai mencari-cari maknanya antara kerjaan yang kamu lakukan sekarang sama panggilan jiwamu. Walaupun belum ketemu tujuan akhirnya, kamu mulai nanya sama dirimu sendiri dalam hati. Apakah yang aku kerjakan ini selaras dengan panggilan jiwaku? Atau, apakah yang aku kerjakan ini akan membantuku semakin dekat dengan tujuan hidupku? Dan yang terakhir, aspek kebermanfaatan untuk sesama. Kalau kamu adalah orang yang terjebak dalam sistem, maka kamu akan ngerasa hidupmu itu cuman tentang dirimu aja. Yang kamu pikirkan setiap kesempatan, itu cuman apa untungnya buatku. Tapi kalau misalnya kamu orang yang mulai sadar, kamu mulai ngerasa ada dorongan untuk bermanfaat terhadap orang lain. Walaupun dalam hal kecil. Karena kamu sadar bahwa hidup itu bukan cuman soal dirimu sendiri. Nah, dari semua aspek ini Sobat Jiwa, coba jujur sama diri sendiri. Di aspek mana kamu ngerasa paling relate sama jalan pertama, di mana kamu masih orang yang terjebak sistem, dan di aspek mana kamu sudah mulai ngerasa bahwa kamu ada di jalan yang kedua, di mana kamu mulai sadar dan memiliki level kesadaran yang tinggi untuk keluar dari sistem. Tulis di kolom komentar aspek apa yang paling relate sama kamu dan gimana pengalaman nyata kamu di aspek itu. Saya nanti akan berusaha untuk baca satu persatu dari komen kalian Sobat Jiwa, dan siapa tahu juga cerita kamu itu yang akan membantu Sobat Jiwa yang lainnya untuk merasa bahwa mereka juga nggak sendirian. Oke? Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa satu orang bisa terjebak dalam sistem di hampir semua aspek, sementara orang lain sudah ada di jalan kesadaran? Jawabannya ada di konsep level kesadaran manusia. Nah, salah satu penjelasan yang paling saya suka buat jelasin ini datang dari seorang mentor saya. Dan menurut saya, ini yang paling gampang dipahami untuk kita bisa sama-sama ngerti. Kenapa ada dua orang bisa punya respon yang berbeda ketika dihadapkan dengan kesulitan yang sama. Sobat Jiwa, ada 4 level kesadaran yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah level korban keadaan. Di level ini, kamu ngerasa hidup itu kejam banget. Kamu adalah korban dunia, dan kamu cuma bisa berteriak menyalahkan semua hal. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Di level kedua adalah level kesadaran baru atau awakening. Ini titik di mana kamu mulai sadar bahwa ada pola-pola yang selama ini mengontrol hidupmu tanpa kamu sadari sebelumnya. Entah itu sistem, entah itu luka masa lalu, entah itu agama dari orang tua yang diwariskan ke kamu tanpa pernah kamu pertanyakan. Level ketiga adalah level kesadaran jiwa. Nah, di level ini kamu mulai lebih dalam lagi nih. Kamu mulai menggali dan memahami jiwa yang ada di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai memperhatikan kenapa kamu bereaksi terhadap sesuatu dalam situasi tertentu. Dari mana pola itu terbentuk dan gimana caranya kamu bisa merubah semua pola itu. Dan di level keempat adalah level pencerahan jiwa. Ini adalah level di mana kamu sudah hidup selaras dengan panggilan jiwamu. Dan dari situ, kamu bisa kasih dampak yang jauh lebih besar, gak cuma untuk diri kamu, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, Sobat Jiwa, kita akan bahas satu persatu keempat level kesadaran ini secara lebih mendalam. Kita akan masuk ke level pertama, level korban keadaan. Dan ini jadi salah satu chapter yang bisa jadi sedikit nyentil ego kamu ya. Kenapa? Karena kita akan bahas semua gejala-gejala halus di level ini. Yang mungkin selama ini kamu anggap normal, padahal itu adalah tanda bahwa kamu masih terjebak dalam sistem. Tapi tenang aja Sobat Jiwa, di akhir video nanti saya juga akan kasih tahu cara spesifik untuk bisa naik dari tiap level kesadaran. Jadi jangan cuma berhenti sampai di pemahamannya aja ya. Perlu ada tindakan nyata yang membuat kita bisa berubah atau menaikkan level kesadaran. Kita mulai level ini dengan narasi cerita ya, supaya lebih mudah dipahami. Jadi ada dua orang yang sama-sama lagi berada di titik terendah dalam hidup mereka. Yaitu kena PHK bareng, di perusahaan yang sama, di hari yang sama. Dan orang pertama pulang ke rumah, rebahan, terus mikir. Ya emang gini sih nasib gua ya. Dunia sih emang kejam. Orang-orang di atas sana tuh memang orang-orang yang licik. Aku mah apa ya? Cuman pegawai kecil. Itu orang pertama. Nah orang kedua pulang ke rumah. Sedih juga dan marah juga. Tapi di tengah semua itu ada satu bisikan kecil. Oke, ini kejadian memang nggak enak. Tapi pelajaran apa ya yang bisa gue ambil dari kejadian ini?
Dua orang, kejadian yang persis sama, tapi respon yang berbeda banget. Nah, di titik inilah kita mulai masuk ke level korban keadaan. Level korban keadaan itu bukan berarti soal kamu adalah orang yang lemah ya Sobat Jiwa, tapi ini adalah soal merasa bahwa kamu nggak punya kendali. Kamu ngerasa hidup kamu itu diatur oleh hal-hal yang berada di luar dirimu. Entah itu nasib, sistem, atau anggapan orang lain. Dan akhirnya, kamu cuma bisa pasrah, menyerah. Karena merasa hidup kamu sudah ditentukan oleh keadaan, bukan atas pilihan kamu sendiri. Dan satu hal yang bikin level ini susah dikenali juga adalah dia nggak selalu kelihatan seperti orang yang putus asa atau nangis meratapi nasib. Level ini sebenarnya Sobat Jiwa suka menyamar jadi sesuatu yang kelihatan produktif. Ada orang yang sibuk kerja tanpa berhenti, tapi motivasinya sebenarnya bukan impian, melainkan adalah ketakutan. Ketakutan nggak bisa membiayai kebutuhan hidup, ketakutan berkekurangan, ketinggalan lifestyle dari orang lain, dan sebagainya. Dan itu sebenarnya masih level korban keadaan. Karena keputusan hidupnya masih disetir oleh rasa takut, bukan oleh keinginan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ciri yang paling gampang untuk bisa mengenali level ini adalah dari bahasa yang kita pakai sehari-hari, tanpa kita sadar. Coba perhatikan ya Sobat Jiwa, seberapa sering kita bilang, ya udahlah Fen, nasib gua kan memang begini, mau gimana lagi? Keadaan kan yang maksa. Atau, ya gue kayak gini juga, ya keluarga gue juga kayak gini sih. Kalimat-kalimat yang kelihatannya sepele, tapi itu adalah cermin dari cara kita menaruh kendali hidup kita pada hal-hal yang ada di luar diri kita sendiri. Sekarang, supaya kita bisa lebih jelas ngelihat semua gejala level ini bukan cuma sebagai konsep, tapi sebagai sesuatu yang kejadian beneran di kehidupan kita sehari-hari, terutama di Indonesia ya. Nah, maka saya pengen ngajak kamu semua Sobat Jiwa untuk masuk ke 3 aspek yang menurut saya paling penting. Yang pertama kita masuk ke aspek keluarga. Di banyak keluarga Indonesia, ada satu pola yang sudah turun-temurun dan jarang banget dipertanyakan. Yaitu, anak wajib nurut. Titik, tanpa alasan. Bukan karena keputusan orang tua itu selalu benar, tapi karena orang tua itu ngerasa bahwa dia nggak mungkin salah. Orang tua sudah makan asam garam lebih banyak. Ketika anak punya pertanyaan kritis, itu dianggap kurang ajar. Ketika anak punya mimpi yang beda dari yang diinginkan orang tuanya, dianggap durhaka. Dan yang paling sedihnya lagi, pola ini sering banget diwariskan bukan karena orang tua kita itu jahat Sobat Jiwa. Tapi karena orang tua kita itu sendiri juga adalah korban dari pola yang sama waktu mereka kecil. Mereka nggak pernah dikasih ruang untuk mempertanyakan, jadi mereka juga nggak tahu caranya untuk kasih ruang ke anak mereka. Dan yang membuat ini menjadi level korban keadaan adalah ketika pola ini dijalanin turun-temurun tanpa pernah dipertanyakan sama sekali. Nggak ada usaha buat memahami, nggak ada usaha untuk memutus siklusnya, dan nggak ada usaha untuk sadar kalau kamu di titik ini, sekarang ini, punya pilihan untuk tidak menurunkan pola yang sama ke anak-anakmu. Selama kamu masih menganggap pola keluarga itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, maka kamu masih berada di level korban keadaan di aspek ini. Yang kedua, di aspek karir. Ini juga sering terjadi. Berapa banyak dari kita Sobat Jiwa yang memilih jurusan pada saat dulu kuliah ya, bukan karena passion, tapi karena arahan orang tua atau biar dianggap sukses sama keluarga atau tetangga. Dan berapa banyak juga dari kita yang akhirnya saat ini kerja kantoran, bukan karena itu panggilan jiwa, tapi karena ya yang penting kerja di kantor gede. Biar pas ditanya di acara keluarga, jawabnya enak gitu, ya nggak? Dan seberapa banyak dari kita yang setiap hari Senin pagi ngerasa sangat berat banget untuk berangkat ke kantor. Tapi tetap harus jalanin. Kenapa? Karena ya gimana lagi ya, Fen? Udah jalannya. Kalau berhenti nanti gimana bayar kebutuhan hidup? Ini bukan soal kerja kantoran itu salah ya Sobat Jiwa. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau alasan kamu ngejalanin karirmu itu sepenuhnya didorong oleh rasa takut, takut dianggap gagal, takut dianggap nggak sesuai ekspektasi keluarga, takut diremehkan di circle pertemanan, dan bukan karena ada kesadaran dan juga pilihan sadar dari dalam dirimu, itu tandanya kamu lagi jalanin karir di level korban keadaan. Kamu bukan orang yang pegang kendali. Ekspektasi orang lainlah yang pegang kendali. Dan kamu cuman jadi korban aja. Yang ketiga, dan ini yang menurut saya juga nyentil untuk kebanyakan orang, yaitu aspek gaya hidup sosial. Terutama soal gengsi dan validasi. Coba jujur Sobat Jiwa, berapa banyak dari kita yang ngutang sana-sini untuk beli barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Cuman supaya kelihatan setara sama orang lain.
Makanya sekarang itu ada istilah FOMO lah, kudet lah, ya kan? Berapa banyak dari kita yang maksain nongkrong di tempat mahal? Bukan karena pengen sih, tapi karena takut dianggap nggak gaul kalau misalnya nolak ajakan. Berapa banyak juga dari kita yang gali lobang tutup lobang demi kelihatan sukses. Padahal di dalamnya rungkat. Ini adalah fenomena yang kelihatan sepele, tapi ini adalah salah satu bentuk paling nyata dari level korban keadaan. Karena keputusan finansialmu, keputusan gaya hidupmu, itu semuanya dikendalikan sama rasa takut kehilangan validasi sosial. Kamu bukan lagi orang yang nentuin standar hidupmu sendiri. Standarnya datang dari luar, dari circle pertemanan, dari sosmed. Dan kamu cuma ngikutin standar itu. Walaupun itu ngerusak kondisi finansial dan mentalmu secara perlahan-lahan. Nah, Sobat Jiwa, kalau kamu dengerin 3 contoh tadi, mulai dari aspek keluarga, karir, sama gaya hidup sosial, dan ada satu atau lebih yang kerasa kayak nyentuh langsung ke pengalamanmu, itu wajar banget ya. It's okay, nggak apa-apa. Karena kita semua di titik tertentu dalam hidup pernah atau bahkan masih berada di level itu. Level korban keadaan itu bukanlah sesuatu aib, ini adalah titik awal yang hampir memang semua orang lewatin. Yang jadi masalah adalah kalau kita berhenti hanya di situ dan menganggap itu adalah satu-satunya cara hidup yang mungkin untuk dilakukan. Kabar baiknya adalah ada jalan keluar dari level ini. Dan jalan keluarnya dimulai dari satu momen sederhana. Momen ketika kamu mulai berhenti sejenak dan mulai tanya ke dirimu sendiri. Kenapa ya aku ngerasa kayak gini? Apa ini beneran pilihanku? Atau ini cuman tekanan dari orang-orang sekitar? Momen itu, momen bertanya itu adalah pintu masuk ke level berikutnya. Karena begitu kamu mulai bertanya, begitu kamu mulai sadar ada pola yang selama ini mengontrol kamu, tanpa kamu sadari, kamu sudah nggak lagi murni berada di level korban keadaan. Kamu sudah mulai geser ke level kedua. Dan di level kedua ini, semuanya jauh lebih menarik. Sekaligus juga nggak nyaman. Kenapa? Karena kamu akan mulai melihat hal-hal yang selama ini tanpa sadar kamu sudah pilih. Ada satu momen yang biasanya jadi titik balik untuk orang keluar dari level korban keadaan, Sobat Jiwa. Momen itu datang dalam bentuk yang sederhana biasanya. Contohnya ya, kamu bangun jam 2 pagi, nggak bisa tidur, tiba-tiba ada satu pertanyaan yang muncul dari dalam dirimu yang entah kenapa kamu ngerasa nyesek banget. Kenapa ya hidupku gini terus? Atau bisa juga momen waktu kamu lagi scroll Instagram atau sosial media, ngelihat orang lain flexing hidupnya, dan yang muncul bukan iri, tapi malah rasa hampa yang ada di hatimu. Terus kamu mikir kayak gini, ini beneran sesuatu yang juga aku mau? Atau ini cuma sesuatu yang aku pengen dapatkan supaya bisa dihargai oleh orang lain juga? Pertanyaan-pertanyaan kecil kayak gitu, yang kelihatannya memang sangat sepele, sebenarnya adalah pintu masuk ke level awakening atau level kesadaran baru. Level ini ditandain sama satu hal, kamu mulai sadar bahwa selama ini ada sistem, pola, dan keadaan yang diam-diam mengatur hidupmu. Dan kesadaran ini, walaupun kedengarannya kayak sesuatu yang positif, sesuatu yang harusnya membuat kamu lega, justru sering juga jadi periode paling menyakitkan dalam perjalanan jiwa seseorang. Karena begitu kamu sadar, kamu nggak lagi pura-pura nggak tahu. Kamu nggak bisa balik lagi ke versi dirimu yang dulu, yang masih bisa nyaman ngikutin arus tanpa pertanyaan. Level ini sering disebut orang-orang yang sudah melewatinya sebagai fase gelisah. Kamu tahu ada yang salah, tapi kamu belum tahu persis apa solusinya dan belum tahu harus mulai dari mana. Ada semacam kehampaan dan rasa kehilangan terhadap diri kamu yang lama, yang harus kamu lepasin, padahal identitas baru kamu belum sepenuhnya terbentuk. Nah, sekarang Sobat Jiwa, supaya level ini terlihat lebih jelas lagi, kita masuk ke 3 aspek kehidupan nyatanya. Yang pertama, aspek spiritual dan agama. Banyak dari kita yang dibesarkan dengan cara beragama yang sifatnya itu adalah warisan turun-temurun. Dijalankan karena itu diajarkan dari kecil. Bukan karena ada satu pemahaman yang benar-benar sifatnya personal. Nah, di level ini biasanya muncul fase di mana orang mulai mempertanyakan. Bukan berarti meninggalkan keyakinan ya Sobat Jiwa, tapi mulai cari tahu. Kenapa aku percaya ini? Apa ini beneran keyakinanku? Atau ini cuma diwariskan tanpa pernah aku telaah sendiri? Fase ini juga sering bikin orang sekitar kita itu panik, suka nganggap kita itu mulai sesat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang ada di fase ini lagi berusaha untuk membuat hubungannya dengan Tuhan dan juga keyakinannya menjadi lebih jujur. Bukan sekedar rutinitas kosong yang dilakukan karena takut dosa atau takut masuk neraka. Yang kedua, aspek hubungan sosial.
Ini salah satu gejala awakening yang paling gampang dikenalin. Kamu tiba-tiba ngerasa jauh dari circle pertemanan yang dulunya sangat seru. Obrolan yang dulunya asik, mulai dari gosip, ngeluh soal kerjaan, bahas hidup orang lain. Tapi sekarang, rasanya itu kayak basi. Kamu mulai lebih memilih untuk sendirian daripada nongkrong nggak jelas sama mereka. Dan ini bukan berarti kamu jadi orang yang sombong atau ngerasa lebih baik dari mereka. Ini murni karena frekuensimu mulai sudah geser. Dan itu bikin kamu nggak cocok lagi berada dengan percakapan-percakapan receh yang kurang bermanfaat untuk dirimu sendiri. Dan fase ini biasanya sering banget membuat kamu ngerasa kesepian karena orang di sekitarmu belum tentu ngerti kenapa kamu berubah. Dan kamu sendiri juga nggak tahu gimana cara jelasin yang baik dengan kata-kata yang pas. Yang ketiga, aspek kesadaran intelektual. Lebih spesifiknya di area konsumsi informasi dan media. Di level korban keadaan, kita menerima apa aja yang disodorin algoritma tanpa mempertanyakan. Di level kesadaran yang baru, mulai tuh ada dorongan untuk cari tahu lebih dalam. Kenapa berita ini narasinya begini ya? Siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Kenapa saya merasa cemas setiap habis buka sosial media? Ini fase di mana orang mulai selektif soal konten yang mereka konsumsi. Mulai unfollow akun-akun yang membuat mereka insecure tanpa alasan yang jelas. Dan juga mulai mencari sumber informasi yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar judul yang cuman clickbait aja. Tapi ada satu hal Sobat Jiwa. Yang membuat level ini agak perlu diperhatikan adalah banyak yang berhenti hanya di level ini. Terjebak di kegelisahan tanpa arah. Tanpa tahu langkah nyata selanjutnya gimana. Mereka tahu ada yang salah, tapi karena nggak ada cara yang jelas, mereka akhirnya cuman muter-muter di situ aja. Kadang sampai bertahun-tahun. Sebelum akhirnya nyerah dan balik lagi ke pola yang lama. Karena pola lama itu lebih familiar. Walaupun sudah tahu nih ya, itu nggak akan bikin bahagia. Nah, disinilah pentingnya Sobat Jiwa, kamu punya arah yang jelas. Salah satu kunci supaya nggak terjebak selamanya di fase gelisah ini adalah dengan mulai belajar memahami area yang ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa kamu bereaksi terhadap sesuatu? Dari mana pola pikir itu kebentuk? Dan gimana caranya kamu mulai merubah semua pola itu secara sadar? Dan itu yang bakal kita bahas di level berikutnya. Plus, langkah paling spesifiknya nanti kita share di akhir video. Supaya kamu nggak cuma sekedar paham, tapi beneran bisa praktek. Oke, kita lanjut. Di level ini, kamu ngerasa gelisah dan mulai aktif membenahi diri. Kamu mulai paham kenapa kamu bereaksi berlebihan di situasi tertentu. Dari mana pola pikir selalu berkekurangan itu terbentuk. Terus kenapa kamu menarik orang yang sama secara terus-menerus di dalam hubungan, padahal tipe orang yang sama itu selalu membuat kamu merasa sakit. Ini bagian yang sering disebut shadow work, di mana kamu mulai berani melihat bagian dari diri kamu yang selama ini kamu hindari. Kamu tolak atau kamu tutupi supaya kelihatan normal di depan orang lain. Dan yang menarik, level ini justru nggak lagi soal kontrol sistem di luar dari diri kita. Tapi soal melihat pola dalam diri, hasil dari didikan, hasil dari luka, dan hasil dari pengalaman masa lalu yang berdampak ke masa sekarang. Sehingga kita mudah terjebak oleh sistem. Sekarang kita masuk ke 3 aspek kehidupan yang menurut saya paling penting juga untuk kita. Buat ngelihat gimana pola ini seharusnya berjalan secara nyata. Yang pertama, aspek keuangan. Coba perhatikan berapa banyak dari kita Sobat Jiwa tiap punya uang lebih, entah kenapa selalu habis dengan cara yang nggak jelas. Bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena ada semacam dorongan nggak sadar untuk menghabiskan sebelum keburu hilang. Ini pola yang sering banget muncul di keluarga yang dulu mungkin pernah ngalami kesusahan finansial, di mana anaknya tumbuh dengan mentalitas berkekurangan, dan begitu kalau ada, harus segera dipakai, karena besok belum tentu ada lagi. Nah, pola itu yang sering muncul. Level korban keadaan biasanya cuma akan bilang, ya emang beginilah gua Fan, emang boros, dan berhenti sampai di situ. Dan kalau di level kesadaran diri, ini beda. Kamu mulai nanya, pola pikir kekurangan ini dari mana datangnya ya? Apakah ini pola lama yang orang tua aku wariskan dari masa kecil? Atau gimana? Dan begitu kamu bisa melihat pola ini dengan jelas, kamu baru bisa mulai mengambil keputusan finansial berdasarkan realita kamu saat ini. Bukan sekadar ketakutan dari zaman dulu yang masih nempel sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek hubungan dengan pasangan. Ini adalah salah satu tempat paling jelas di mana pola lama kelihatan berulang, Sobat Jiwa. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar terus-terusan menarik pasangan dengan karakter yang mirip. Entah yang suka selingkuh, entah yang suka KDRT, dan kamu
selalu terjebak di hubungan yang sama. Ini Sobat Jiwa bukan kebetulan, dan ini juga bukan soal nasib. Pola ini adalah datang dari kejadian yang kita lihat atau kita alami di rumah kita waktu kecil. Bisa jadi saat kita melihat cara orang tua kita berhubungan satu sama lain, atau cara kita dapat atau enggak dapatnya perhatian dari mereka. Kalau kamu terjebak di level ini, coba ingat-ingat. Pola hubungan ini familiar nggak sama sesuatu yang kamu lihat waktu kecil? Pertanyaan ini kadang nggak nyaman, tapi ini yang biasanya jadi titik balik orang bisa keluar dari siklus hubungan yang sama secara terus-menerus. Yang ketiga, aspek karir. Ini yang menurut saya juga paling relate buat banyak dari kita yang tumbuh dengan standar sukses yang sama. Di mana kita harus juara kelas, harus masuk perguruan tinggi favorit, dan harus kerja di perusahaan yang bergengsi. Masalahnya, buat sebagian dari kita, standar-standar ini kebentuk bukan dari keinginan sendiri, tapi dari kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dan kasih sayang orang tua sejak kecil. Dan ngerinya nih ya, pola ini nggak berhenti walaupun pencapaiannya sudah didapatkan. Kamu sudah dapat posisi yang diimpikan, tapi rasa cukup itu nggak pernah datang. Kenapa? Karena yang dikejar sebenarnya bukan posisinya, tapi validasi dari orang lain. Level ini ngajarin kamu buat misahin mana ambisi yang benar-benar datang dari panggilan jiwamu dan mana yang cuman mengulangi dari luka lama yang butuh diakui. Dan ini bedanya level ketiga sama dua level sebelumnya. Level korban keadaan akan bilang, ya namanya juga hidup, ya emang begini kan. Gitu. Level kesadaran baru akan bilang, kayaknya ada yang salah nih. Tadi aku nggak tahu ini apa. Nah, kalau di level kesadaran jiwa ini, kamu akan bilang, aku tahu persis pola apa yang lagi jalan. Dari mana dia berasal, dan aku tahu caranya untuk mulai merubah pola itu. Cara ini bisa macam-macam bentuknya Sobat Jiwa. Bisa lewat journaling yang jujur ke diri sendiri, bisa juga lewat proses pendampingan yang tepat, atau bisa lewat meditasi aktif. Yang penting sebenarnya bukan caranya aja, tapi kesediaan kamu untuk jujur melihat pola itu, tanpa langsung reaktif atau langsung menyalahkan diri sendiri juga. Nah, satu ajakan juga nih Sobat Jiwa. Coba sekarang jujur ke dirimu sendiri. Dari 3 aspek tadi, ada keuangan, ada hubungan, ada karir, pola mana yang paling berasanya familiar? Dan kalau kamu telusuri ke belakang, kira-kira dari mana pola itu pertama kali kebentuk? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena Sobat Jiwa, proses menulis secara jujur itu adalah langkah pertama dari healing yang sebenarnya. Tadi kamu sudah ngerti 3 level ya. Pertama, korban keadaan, kedua, kesadaran baru, dan ketiga adalah kesadaran jiwa. Sekarang ada satu pertanyaan besar yang mungkin belum dijawab. Setelah kamu melihat semua pola ini, ngerti dari mana asalnya, terus apa? Apa cukup cuman sekedar sadar dan paham aja? Jawabannya belum. Karena mengerti pola itu baru setengah jalan. Nah, setengah jalan berikutnya adalah gimana caranya kamu benar-benar hidup dari kesadaran baru. Bukan cuma menyadari, tapi berperilaku sadar. Di chapter terakhir Sobat Jiwa, kita akan bahas level yang keempat. Level ini di mana semua yang sudah kamu tahu dan pahami tadi akhirnya menyatu menjadi cara hidup yang baru. Sobat Jiwa, tadi kita udah sepakat ya, mengerti pola baru itu baru setengah jalan. Nah, sekarang kita masuk ke setengah jalan yang berikutnya, yaitu level keempat. Level di mana semua pemahaman itu akhirnya berhenti jadi teori dan mulai menjadi cara hidup. Level ini namanya pencerahan jiwa. Pencerahan jiwa itu sering banget juga orang salah paham. Banyak orang mengira kalau kita sudah nyampe di level pencerahan jiwa, maka hidupnya jadi sempurna. Nggak ada masalah lagi. Semua serba lancar. Padahal nggak gitu juga ya. Level kesadaran ini adalah tentang pergeseran mindset yang penting banget. Kamu berhenti untuk hidup reaktif dan mulai hidup dari pilihan sadar. Bedanya sangat jauh. Orang di level korban keadaan bereaksi terhadap hidupnya. Dengan cara mengeluh, menyalahkan, memasrahkan nasib, dan sebagainya. Nah, orang di level pencerahan, dia punya ruang untuk memilih respon diri yang selaras sama siapa dia sebenarnya. Bukan selaras sama luka masa lalunya atau ketakutan akan masa depannya. Dan satu hal lagi, level ini juga ditandai, hidup kamu mulai berhenti berpusat ke diri sendiri aja. Dan mulai pengen ngasih dampak ke hidup orang lain. Bukan berarti kamu kayak dipaksa jadi orang baik itu ya. Bukan. Tapi karena di titik ini, kebaikan itu sudah menjadi alami. Berjalan senatural gitu aja. Nah, supaya bisa lebih paham, kita masuk ke 3 aspek yang paling nyata terjadi di Indonesia. Yang pertama, aspek kontribusi. Orang yang masih berada di level korban keadaan,
mereka kerja karena takut. Tapi orang yang di level pencerahan, mereka bekerja atau bangun bisnis dengan motivasi yang benar-benar jauh berbeda. Dia sudah menemukan hubungan antara bakat yang dia punya, panggilan jiwanya, dan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh nyatanya sebenarnya bisa kita lihat di lingkungan kita sekitar. Ada orang yang tadinya kerja kantoran biasa, terus di satu titik dia mutusin untuk bikin usaha kecil-kecilan, untuk bantu keluarga, ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan cuma untuk cari untung, tapi untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang dia sayangi. Kerja yang dia lakukan bukan lagi berasa beban, karena motifnya sudah bukan ketakutan, tapi kontribusi yang tulus untuk keluarga dan orang-orang sekitar. Yang kedua, aspek hubungan dengan keluarga. Ini yang menurut saya juga paling menyentuh. Kalau tadi kita udah bahas, gimana pola keluarga yang nggak sehat itu turun-temurun terjadi tanpa pernah dipertanyakan. Nah, di level ini, orang tua yang sudah sampai di level pencerahan jiwa biasanya jadi orang pertama di keluarganya yang secara sadar memutus siklus itu. Dia masih menghormati orang tuanya, tapi dia tidak menurunkan beban emosional yang sama yang dia terima dulu ke anak-anaknya. Dia berani minta maaf ke anak-anaknya kalau dia salah, sesuatu yang mungkin generasi sebelumnya hampir nggak pernah bisa melakukan. Ini kelihatan kecil, tapi dampaknya besar Sobat Jiwa. Karena dia bukan cuma benerin hidup dia sendiri, dia benerin satu garis keturunan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita masuk ke aspek kebermanfaatan untuk masyarakat. Orang yang ada di level ini biasanya punya misi kepedulian yang tulus ke isu-isu yang lebih besar dari kehidupan pribadinya. Entah itu peduli sama pendidikan yang ada di lingkungan, entah itu peduli sama kesehatan mental orang-orang terdekatnya, atau sekedar jadi pendengar yang baik yang bisa benar-benar hadir dan bisa diandalkan oleh komunitasnya. Nah, bedanya sama gaya kebaikan yang hanya untuk pencitraan, orang yang berada di level pencerahan jiwa ini melakukan kebaikan itu nggak butuh disaksikan untuk hanya merasa bermakna. Dia melakukan itu karena memang dari dirinya yang sejati yang punya dorongan. Bukan untuk dipuji atau divalidasi. Nah, satu hal yang penting juga kita perlu tahu, perubahan menuju level kayak gini itu bukan lompatan sekali jadi. Riset di bidang perkembangan psikologis manusia konsisten menunjukkan bahwa transformasi kesadaran yang stabil itu terjadi lewat proses bertahap dan berulang. Bukan satu momen pencerahan yang datang sekali terus selesai. Artinya, level pencerahan ini bukan merupakan tujuan akhir yang begitu dicapai, terus selesai. Nggak kayak gitu. Level pencerahan ini lebih ke gaya hidup atau cara hidup yang terus kamu rawat, terus kamu jaga, dan terus kamu latih. Sekarang, coba jujur ke diri sendiri lagi. Di antara 3 aspek tadi, ada karir, keluarga, sama kebermanfaatan sosial. Coba, di mana kamu mulai ngerasa ada pergeseran ke arah ini. Walaupun skalanya kecil. Coba ya, tulis lagi di kolom komentar, karena cerita kecil kamu itu buat orang lain yang baca, bisa jadi itu adalah bukti nyata bahwa pergeseran ini beneran mungkin untuk dijalankan. Bukan cuma sekedar teori aja. Nah, sampai di titik ini Sobat Jiwa, kamu sudah punya gambaran utuh dari keempat level kesadaran. Mulai dari korban keadaan, sampai ke level pencerahan jiwa. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin masih nyangkut di kepala kita sekarang. Oke, sekarang kita udah ngerti gejalanya, tapi gimana cara nyatanya naik dari level kesadaran yang sekarang ke level kesadaran yang berikutnya? Ini yang terakhir ya. Nah, Sobat Jiwa, ini satu hal yang juga perlu digarisbawahi dulu ya. 4 level kesadaran yang kita bahas tadi, itu bukan untuk ngejudge diri sendiri, apalagi orang lain. Ini adalah untuk menyadarkan kita dari dalam diri kita. Kenyataannya, hampir semua orang itu ada di level yang berbeda-beda di tiap aspek kehidupannya. Bisa aja kamu sudah ada di level pencerahan di aspek karir, di mana kamu sudah kerja dari tempat yang selaras dengan panggilan jiwamu. Tapi, di aspek hubungan keluarga, kamu masih nyangkut di level korban keadaan. Masih ngejalani pola-pola lama tanpa pernah dipertanyakan. Atau sebaliknya, kamu sudah menyadari dari dalam soal pola asuh kamu. Tapi di aspek keuangan, kamu masih terjebak sama pinjol. Itu semuanya normal Sobat Jiwa, itu manusiawi. Yang penting bukan kamu sudah sampai di level tertinggi di semua aspek. Tapi kamu tahu persis sekarang kamu ada di mana. Di setiap aspeknya saat ini. Sobat Jiwa, sekarang coba bayangin sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi kalau seseorang beneran serius berusaha naik ke level pencerahan. Bukan cuma di satu aspek, tapi belajar pelan-pelan di semua aspek hidupnya.
Efeknya itu bakal kerasa di 3 hubungan yang kita bahas di awal tadi. Mulai dari hubungan vertikal, hubungan horizontal, dan orbital. Ke diri sendiri, kamu akan ngerasain ketenangan yang gak lagi bergantung sama anggapan orang lain. Nah, kehubungan kamu dengan Tuhan, hubungan yang kamu rasakan itu akan terasa sangat jujur, bukan lagi rutinitas harian yang kosong, atau hanya melakukan ritual karena kamu benar-benar ngerasa terkoneksi dengan Tuhan atau Sang Penciptamu. Karena rindu sama Tuhanmu, bukan karena takut atau sekedar dogma dari keluarga. Ke sesama manusia, hubunganmu dengan pasangan, sama keluarga, atau dengan orang lain yang ada di sekitarmu, jadi lebih jujur dan jauh lebih dalam. Karena kamu nggak lagi berhubungan dari luka yang belum selesai. Dan kalau ke alam semesta, kamu mulai hidup lebih selaras. Nggak lagi ngerasa harus menjarah atau mengeksploitasi. Tapi jadi bagian yang harmonis dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Nah, kalau kita zoom out nih Sobat Jiwa, bukan cuma satu orang, tapi bayangin, ini terjadi ke banyak orang sekaligus di negara kita sendiri. Bayangin Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang yang sama berusaha sadar dan belajar untuk naik level kesadaran. Sistem-sistem yang kita bahas di awal tadi, mulai dari penjajahan pangan, sistem pendidikan yang cuma mencetak budak pekerja, algoritma yang selalu mengadu domba emosi kita, sampai sistem yang melemahkan energi spiritual kita, itu semua nggak akan semempan sekarang. Karena orang-orangnya sudah nggak lagi gampang dikendalikan. Nggak lagi gampang diadu domba. Nggak lagi gampang dikontrol lewat rasa takut dan kekurangan. Yang ada, kita akan jadi bangsa yang lebih rukun. Intoleransi yang selama ini menjadi isu, itu pasti akan berkurang drastis. Karena orang yang sudah sadar, nggak butuh lagi ngerasa dirinya benar sendiri dengan cara ngerendahin orang lain yang beda keyakinan. Kesenjangan sosial pun juga pasti akan mulai berkurang. Karena orang di level pencerahan itu fokusnya adalah untuk berkontribusi. Bukan lagi hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ini sebenarnya yang dimaksud sebagai sorga, Sobat Jiwa. Bukan sesuatu yang nunggu saat akhirat nanti. Tapi kondisi yang bisa mulai kita bangun di sini sekarang. Kalau cukup banyak dari kita berani naik level kesadaran secara bersama-sama. Nah, sampai di sini Sobat Jiwa, mungkin ada pertanyaan yang paling penting dari semua yang kita bahas hari ini. Oke, Fen, aku udah paham peta dari 4 levelnya. Dan udah tahu juga aspek di mana aku ada di jalan pertama atau di jalan kedua. Tapi gimana caranya secara konkret aku bisa naik satu level ke level berikutnya? Ini bagian penting yang perlu kamu tahu juga Sobat Jiwa. Cara naik level itu spesifik, beda-beda tergantung kamu lagi ada di level mana. Nah, karena ini penting banget buat dibahas secara lengkap, bukan cuma sekedar disinggung sekilas doang nih Sobat Jiwa, saya akan breakdown lengkap langkah spesifik naik dari tiap level ke level berikutnya di ruang khusus membership Langkah Jiwa. Ini akan dibuka untuk semua tier membership hari Selasa 11 Agustus 2026. Selain itu, di sana juga akan ada tuntunan meditasi spesial yang dirancang khusus untuk membantu kamu Sobat Jiwa naikin level kesadaranmu secara langsung, bukan cuma dipahami secara konsep. Jadi, kalau video ini kerasa relate banget untuk kamu, kalau ada satu aspek aja dari semua yang kita bahas hari ini yang membuat kamu ngerasa, wah ini kayaknya aku banget deh, aku perlu ini banget deh. Jangan biarkan kesadaran itu berhenti di sini. Pastikan kamu sudah bergabung di membership Langkah Jiwa, supaya kamu bisa ada di ruang itu tanggal 11 Agustus nanti, dan mulai menjalankan langkah nyatanya. Dan gak lupa juga, kita akan buka forum diskusi yang akan dilakukan melalui Zoom meeting di tanggal 12 September 2026. Dan ini seatnya terbatas Sobat Jiwa. Gimana cara daftarnya? Kamu bisa cek link-link yang ada di kolom deskripsi. Ingat Sobat Jiwa, di persimpangan jalan yang kita bahas dari awal video tadi, jalan pertama yang bikin kamu terjebak di sistem, dan jalan kedua yang menjadi panggilan jiwamu, semua pilihan itu sekarang ada di tanganmu. Dan saya percaya, kalau kamu sudah nonton video ini sampai titik ini, kamu bukanlah orang yang kebetulan. Kamu sudah ada di jalan kedua. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Sampai ketemu di ruang membership Langkah Jiwa.